Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Friderikus Nopeli Giawa, program studi FK Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang biasa disebut dengan PPKN, mata kuliah profesi keguruan. Yang saya hormati Ibu Aulia Nur Sifa SPD MPD. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang atau saya akan mempresentasikan tentang hak guru. Sebelumnya kita masuk pada hak guru. Langsung saja kita masuk pada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran ini terdiri beberapa poin. Yang poin pertama, menjelaskan dengan benar hak guru secara finansial dan non-finansial berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen. 2. Menyebut minimal 5 contoh dengan tepat tentang hak guru. 3. Menjelaskan dengan benar hak guru yang termasuk penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum. 4. Membedakan dengan tepat antara tunjangan profesi dengan tunjangan khusus bagi guru. 5. Membedakan dengan benar antara hak guru secara finansial dengan hak guru melaksanakan kewenangannya secara akademik. 6. Memberi contoh dengan benar minimal 5 manfaat dasar hukum tentang hak guru. 7. Memberi contoh dengan tepat hak guru yang berkaitan dengan pujian dan penghargaan. 5. Menjelaskan benar mengapa hak guru yang tidak berlaku secara nasional berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Secara kita tiba di uraian materi. Poin pertama, hak guru. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak diartikan antara lain kewenangan. Dengan ijazah itu, ia memiliki hak untuk mengajar, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan lainnya. Dengan demikian, guru sebagai sebuah profesi memiliki hak untuk melakukan tindakan atau aktivitas yang berkaitan dengan pembelajaran serta berhak memperoleh imbalan atau kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum kita membahas dengan materi ini, sebaiknya kita mengerti atau paham tentang hak guru. Yang disebut dengan hak guru adalah untuk memperoleh gaji, hak untuk pengembangan karir, hak untuk memperoleh kesejahteraan, baik tugas maupun dalam memperoleh hak-hak lainnya. Kesejahteraan dalam hal ini merupakan baik dalam arti sertifikat atau pemberian tunjangan profesi dan tunjangan khusus dengan layanan penyaluran yang semakin baik. Pemberian hak kepada guru pada hakikatnya adalah merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat satu guru sebagai profesi yang bertugas mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah-ubah. Dalam hal ini, bangsa Indonesia membutuhkan kualitas. Yang disebut dengan kualitas ini mencari orang-orang yang berkualitas di bidang masing-masing, yang bisa atau mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lainnya di dunia. Kualitas manusia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, guru mampu atau mempunyai fungsi atau peran baik dalam kedudukan
yang bersifat strategis atau peran yang berkualitas. Dalam melaksanakan fungsi, peran, dan tugas tersebut, guru sebuah profesi memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada profesi disandangnya. Antara hak dan kewajiban sebuah profesi ibarat dua sisi koin yang tidak dipisahkan. Walaupun bisa dibedakan, hak adalah suatu yang dapat diperoleh seseorang baik secara fisik maupun non-fisik, secara finansial maupun non-finansial, secara kasat mata atau terlihat maupun tidak terlihat wujudnya. Sedangkan kewajiban adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh seorang yang sifatnya mengikat dan jika tidak dilaksanakan maka akan memperoleh akibat atau sanksi. Sebagai penyandang profesi guru berhak untuk kesejahteraan yang layak, baik secara finansial maupun non-finansial. Hak tersebut bisa diperoleh jika kewajibannya ditunaikan sebagai mestinya sesuai dengan ketentuan. Sebagai penyandang sebuah profesi, guru berhak atas kesejahteraan dalam melaksanakan tugas profesinya. Kesejahteraan itu sifatnya relatif, namun sebagai indikator dasar untuk mengukur tingkat kesejahteraan itu, misalnya tercukupinya kebutuhan atas sandang, pangan, dan papan yang layak dan dapat mendukung keterlaksanaan tugas profesinya, kemudahan akses terhadap kesehatan pendidikan, dan lain-lain. Hak dan kewajiban guru ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, sehingga setiap guru mendapatkan perlindungan atas hak yang dimilikinya dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 14 Ayat 1 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru memiliki hak sebagai berikut. Ada beberapa poin yang dimiliki hak guru. Yang poin pertama, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidupnya minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Tadi di atas kita bahas tentang kesejahteraan dalam arti baik dalam berupa sertifikat, pemberian tunjangan, atau tunjangan khusus dengan layanan penyaluran yang semakin baik. 2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan presentasi kerja. Dalam arti ini, mendapatkan promosi atau penghargaan. Yang dimaksud dengan penghargaan atau berupa tunjangan yang melekat pada gaji, yaitu sejumlah uang yang merupakan tunjangan bagi setiap guru yang diterima bersamaan secara melekat pada gaji pokok pada setiap bulan. Contohnya tunjangan anak, tunjangan istri atau suami. Tunjangan profesi adalah sejumlah uang yang berhak diterima oleh setiap guru yang memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi syarat lainnya. Sebesar 1 kali gaji pokok. Contohnya seorang guru memiliki pangkat golongan 4C, gaji pokoknya Rp 4.250.000, maka yang bersangkutan berhak atas tunjangan profesi sebesar gaji pokok tersebut setiap bulan. Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2018 ditegaskan bahwa untuk memperoleh tunjangan profesi harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Memiliki 1 atau lebih sertifikat pendidikan. B. Memiliki nomor registrasi guru. C. Memenuhi beban kerja guru. C. Aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran dan atau guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidikan. E. Berusia paling tinggi 60 tahun. F. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas. G. Memiliki nilai hasil penilaian kinerja minimal baik. Dan H. Mengajar di kelas sesuai dengan rasio guru dan siswa. Baik, kita masuk pada poin ketiga, memperoleh perlindungan dalam
melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang artinya, di samping itu bagi guru yang bertugas di daerah berhak atas mendapatkan rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan suatu daerah itu termasuk daerah khusus atau bukan daerah khusus ditetapkan melalui suatu sistem dan mekanisme yang berbeda di bawah kewenangan kepemerintahan, pembangunan desa dan daerah tertinggal. Dan ada juga tambahan, guru berhak memperoleh tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan atau bentuk lainnya yang sesuai dengan aturan. Tunjangan pendidikan adalah bantuan biaya yang diberikan guru dalam upaya meningkatkan kompetensi atau kualifikasi akademik, baik kualifikasi akademik S1 maupun kualifikasi akademik S2 atau S3 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Asuransi pendidikan yang dimaksud dengan bantuan atau subsidi biaya yang diberikan kepada guru untuk tambahan biaya asuransi pendidikan yang diambil untuk pendidikan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Beasiswa adalah seluruh biaya yang diberikan kepada guru untuk meningkatkan kompetensi atau kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk menggunakan hak atas masalahnya, tambahan berupa kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra-putri kandungan guru, maka pada saat pendaftaran untuk memasuki sekolah tertentu, bersangkutan harus menyertakan surat keterangan dari kepala sekolah tempat guru bekerja, akte kelahiran anak dan kartu keluarga. 4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. 5. Memperoleh dan manfaat sarana prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. Di dalam arti ini harus memperoleh manfaat sarana prasarana baik dalam peralatan yang diperlukan pada saat melaksanakan proses mengajar dalam kelas harus disediakan oleh para pemerintah, baik dalam arti papan tulis atau berupa laptop atau komputer, itu harus disediakan supaya pembelajarannya itu berjalan dengan lancar. 6. Memberikan kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini dijelaskan bahwa guru berhak untuk memperoleh atau memberikan penilaian bagi siswa atau memberikan atau menentukan kelulusan atau memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi. Dan guru juga berhak memberikan sanksi kepada peserta didik apabila peserta didik itu melakukan perbuatan yang tidak sewajarnya. Itu diberikan sanksi atau diberikan nasihat kepada peserta didik tersebut. 7. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dan melaksanakan tugas. Dalam arti ini memperoleh rasa aman, guru juga berhak memperoleh rasa aman ketika dia mengajar di suatu tempat atau daerah tertentu. Harus ada jaminan tersebut atau memiliki jaminan kesehatannya. 8. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Dalam arti ini memiliki kebebasan, yaitu memiliki kebebasan untuk berbaru kepada masyarakat di sekitar sekolah, yaitu untuk mempermudah cara proses mengajar kepada anak-anak peserta didik. Ke-9, memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan. Artinya, guru juga memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan, yaitu atau
mengeluarkan ide-ide yang baru. Kesepuluh, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Artinya sama aja, berkaitan dengan nomor 9 tadi adalah memiliki atau berkesempatan untuk memberikan ide. Nah, di sini memberikan atau meningkatkan kualifikasi akademik supaya yang dia tempat tinggal atau dia tempat mengajar itu harus meningkatkan kualifikasinya, yaitu menerima saran dari guru tersebut. Yang ke-11, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Artinya memperoleh pelatihan dari pemerintah untuk mengembangkan profesi yang dia miliki supaya kedepannya lebih baik untuk menjalankan proses mengajar di setiap persekolahan. Di luar hak guru sebagaimana diuraikan di atas, terdapat hak guru secara psikologi sepertinya sederhana dan ringan namun bermakna besar, yaitu satu, memperoleh pujian. Nah, yang artinya seorang guru memperoleh pujian karena suatu prestasi merupakan hak guru. Oleh karena unsur pemimpinan harus memahami bahwa pujian itu hak guru harus diberikan secara jujur, ikhlas, dan apa adanya, bukan pujian kamuflase. Namun demikian, sebagai seorang profesional, guru bekerja bukan atas dasar karena mengharapkan pujian dari pihak lain, tetapi bekerja sebaik mungkin karena berkewajiban melaksanakan tugas profesionalnya. Adalah hal yang wajar dan manusiawi jika guru merasa senang mendapat pujian. Maka jika mendapat pujian, patut bersyukur, dinikmati, dan dijadikan sebagai motivasi untuk berbuat lebih baik lagi ke depannya. Ini juga memperoleh penghargaan. Meminta penghargaan bukan tindakan yang perlu dihargai, tetapi memperoleh penghargaan karena prestasi kinerjanya sangat baik. Penghargaan dapat diperoleh dalam berbagai bentuk dan jenis, sesuai dengan tingkat keberhasilan yang dicapai dan ketentuan yang berlaku. Sama seperti halnya pujian sebagai seorang profesional, guru bekerja bukan atas dasar karena penghargaan dari pihak lain, tetapi bekerja sebaik mungkin karena berkewajiban melaksanakan tugas profesionalnya tersebut. Sekarang kita tiba di poin kedua, manfaat regulasi atas hak guru. Dasar hukum atas regulasi atas hak guru sebagaimana dibahas di atas merupakan salah satu bukti bahwa guru merupakan jabatan profesi yang diakui dan dibutuhkan tidak hanya oleh masyarakat, tetapi juga oleh negara. Pemberian hak kepada guru yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas memiliki manfaat yang baik sendiri, antara lain sebagai berikut. Terdapat kepastian atas imbalan jasa yang harus diterima oleh guru dalam menjalankan tugas profesinya, yang artinya profesi guru dilandasi dengan panggilan jiwa, gerakan hati, dan mengabdi. Namun tidak berarti guru tidak memerlukan kepastian imbalan atas jasa profesinya. Hal ini sangat wajar dan masuk akal karena profesi apa yang ditekuni oleh seorang guru dapat dipastikan memerlukan imbalan yang sepadan untuk kebutuhan hidup yang layak dan untuk memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan profesionalitasnya. B. Sebagai penguat bukti, pengakuan dan apresiasi terhadap prestasi, dedikasi, dan keteladanan guru dalam melaksanakan tugas secara psikologi. Sebuah pengakuan recognition terhadap suatu profesi merupakan sumber motivasi baru, apalagi jika pengakuan itu datang dari pemerintah yang merepresentasikan seluruh masyarakat, memiliki dampak positif yang signifikan bagi anggota profesi. Dengan demikian, maka semangat untuk terus mengabdi sepenuhnya hati akan semakin tumbuh subur. C. Meningkatkan motivasi agar guru terus berupaya
seoptimal mungkin dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam dunia psikologi. Motivasi adalah merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kaitan dengan kinerja seorang guru. Semakin tinggi motivasi yang dimiliki seorang, maka akan semakin tinggi pula usaha seseorang untuk menjalankan tugasnya sebagai mungkin. Yang artinya harus ada pengertian atau kepedulian dari pemerintah supaya guru ini untuk melaksanakan tugasnya semakin giat, supaya anak peserta didiknya itu lebih berhasil ke depannya. Dan bagian D ini menumbuhkan rasa hormat dan kebanggaan kepada guru sebagai jabatan profesi, yang artinya pemerintah juga memberikan penghargaan atau rasa hormat kepada seorang guru sebagai jabatan profesinya, itu diakui atau diberi penghargaan bahwa kinerjanya itu telah terlaksana dengan baik. Bagian E mengangkat citra harkat guru dan martabat guru yang selama ini sering dipandang sebelah mata. Memang di Indonesia sangat disayangkan ya profesi atau guru-guru selama ini. Jadi yang berminat untuk anak-anak remaja sekarang, minatnya bagian guru itu sudah minim banget ya, yang berniat untuk jadi guru. Nah, sekarang kita berharap kepada pemerintah supaya harkat guru ini atau martabat guru ini dipandang lebih tinggi, yaitu baik dari kalangan mana saja, yang baik dari kalangan masyarakat maupun kalangan berasal dari luar. Nah, yang diharapkan di sini adalah bagaimana jaminan guru untuk melaksanakan profesinya sebagai seorang guru. Ya, pemerintah harus tahu itu bagaimana cara supaya anak-anak remaja atau generasi penerusnya ini tahu bahwa sekarang sudah ada peningkatan atau penghargaan kepada seorang guru. Itu harus ditingkatkan lagi. Nah, bagian F ini menemukan rasa bangga sebagai anggota profesi. Kebanggaan atau pride adalah salah satu unsur yang membuat seseorang tetap konsisten pada profesi yang dipilihnya. Nah, guru juga harus berkonsisten apa yang dia pilih itu, bahwa dia itu seorang guru, harus ada kepastian dari hukum atas hak yang diperoleh sebagai salah satu bukti bahwa profesi yang dijalani memiliki dasar hukum, tidak hanya atas status profesinya tetapi juga atas hak-hak, baik menyangkut hak atas finansial maupun menyangkut hak non finansial sebagai imbalan atas jasanya. Demikian penjelasan tentang hak guru ini. Jika ada kekurangan mohon dimaklumi. Di sini saya akui banyak kekurangan untuk penjelasannya, mohon untuk dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.